Shalom saudara-saudari dan teman-teman yang saya kasihi. Kita bertemu sekali lagi di channel ini. Saya bersyukur karena Anda telah mengikuti dan Anda telah subscribe, like, dan share, dan diberkati dari respon sebagian yang mendengar dan mengikuti channel ini. Dan untuk itu kita terus mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya mau bicara tentang satu tema, yaitu permulaan penderitaan dan persiapan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, saya mau kupas secara singkat, padat, untuk Anda bersama-sama melihat kita sedang ada di penghujung akhir zaman, di mana penderitaan dan juga hal-hal yang sedang terjadi, supaya Anda dan saya dipersiapkan, kita dapat berdoa dan berjaga-jaga, ya, supaya kita tidak jatuh di dalam godaan pencobaan, bahkan kita menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yesus akan datang ke bumi, tapi kali ini bukan dengan kelahiran, bukan karena kelahiran lagi, tetapi dengan datang sebagai Raja kemuliaan, dengan penuh gilang gemilang, dengan malaikat-malaikat tentara surgawi, dan semua yang sudah mati sudah ada bersama Kristus, dan akan terlebih dahulu bersama Tuhan, dan yang masih hidup waktu Yesus datang akan terangkat berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan akan memulakan satu hidup yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru untuk Anda dan saya. Mari kita lihat dalam Matius 24 ayat 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Ya, di beberapa negara, beberapa tempat sudah ada orang yang mengaku dia Yesus. Ya, beberapa orang akan memakai nama Mesias untuk menyesatkan banyak orang. Hati-hati, ya. Kedua, kita belajar, kamu, ayat 24, ayat 6 dan 7, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Ya, kalau ada dengar perang sini sana, itu belum kesudahannya, tapi itu harus terjadi. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di beberapa tempat. Ya, beberapa tempat kita dengar di sekitar kita, dengan negara-negara jiran, kita akan dengar ada gempa bumi. Kita dengar banyak hal-hal terjadi, ya. Dan seterusnya, ayat 8 dan 9, akan tetapi semua itu baru permulaan. Itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Menjelang zaman baru. Zaman baru itu artinya, Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20, segala kuasa di surga ada di tanganku. Hari ini dia bilang, kamu pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu kepada kesudahan zaman. Artinya zaman akan berlalu. Zaman yang kita ada sekarang akan berlalu, ada zaman baru. Nah, zaman baru inilah yang saya percaya janji Tuhan, ada pemerintahan Tuhan 1000 tahun. Yesus datang sebagai Raja kemuliaan, memerintah di bumi dan juga dunia yang baru, ya, Yerusalem baru. Dan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, ya, sebelum zaman baru itu datang. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ini terjadi di beberapa negara, sudah terjadi. Ada orang-orang Kristen, misioneri ditangkap, ada yang dibunuh. Ayat yang keempat, Matius 24 ayat 10 dan 11. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, akan ada penderitaan, ya, ada yang akan murtad. Pastikan jangan Anda dan saya adalah yang tergolong dengan ada orang akan, banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan, ya, pada waktu itu. Ya, ada nabi-nabi palsu. Ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, kata firman Tuhan, akan ada kedurhakaan, ada kecurangan, ada manipulasi, ada banyak hal terjadi membuat pasangan kekasihnya akan jadi dingin. Kasih akan jadi dingin. Kasih antara saudara, kasih antara saudara seiman di dalam gereja juga. Kadang-kadang terjadi politik dalam gereja. Ada hal-hal yang tidak baik,
yang membuat orang terluka, disakiti, dan ada yang meninggalkan Tuhan karena kasih, ya, menjadi dingin. Jadi dingin itu artinya mulai tawar, ya, hubungan suami istri juga. Nah, ini ingat, ya, hari-hari ini di dalam situasi negara dan bangsa-bangsa COVID-19 pandemic, banyak keluarga terancam perceraian, banyak keluarga terancam karena banyak kedurhakaan, banyak hal-hal yang menyakitkan, banyak orang yang akan jadi dingin kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya kepada pasangan suami istri dan sesama, ya. Nah, ini kita harus ingat, itu sudah diingatkan oleh Tuhan. Ini adalah masa permulaan penderitaan, ya, permulaan penderitaan itu akan terjadi. Dan namun Tuhan katakan orang yang bertahan tetap setia pada pasangannya, pada istrinya, pada suaminya, tetap setia, tidak bercerai, tidak berpisah, mereka terus tetap belajar tinggal dalam kasih Kristus, karena kasih Kristus itu tanpa syarat, kasih Kristus itu tanpa batas, dan kasih Kristus agape, ya, kasih Kristus itu agape, AGAPE, yaitu kasih ilahi itu mengampuni tanpa syarat, tanpa batas, 70 kali 7. Nah, orang yang tinggal dalam kasih Kristus, orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, koramdio, artinya koramdio itu tinggal di hadirat Tuhan dalam bahasa aslinya, yaitu di mana Anda terus menerus dipenuhi oleh kasih, dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, Anda akan dapat bertahan. Kalau Anda tidak mempraktikkan ibadah sejati, Roma 12 ayat 1 dan 2, yaitu persembahan hidup yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, di mana Anda beribadah bukan hanya satu minggu satu kali, ya, Anda bukan hanya persekutuan doa atau konser satu minggu sekali, dan Anda bukan hanya berdoa pagi satu kali, tengah hari dan petang, hanya berapa puluh menit. Tetapi ibadah sejati itu adalah memberikan hidup seperti ranting-ranting melekat di dalam pohon anggur, ya, di dalam Lukas pasal yang ke-15, ya. Yesus adalah Yohanes 15. Yesus adalah pohon anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Ranting dan pohon itu tidak boleh terpisah, terus menerus ada, dan baru kita boleh berbuah. Buah-buah roh, buah pertobatan, buah kasih, damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kelembutan, dan penguasaan diri. Baru kita boleh menghasilkan buah-buah jiwa-jiwa yang baru, buah-buah pelayanan. Kita terus menerus ada connect dengan Tuhan 24 jam. Bangun di dalam hadirat Tuhan, tidur dalam hadirat Tuhan. Kata firman Tuhan juga kita seperti, kata firman kita adalah bukan seperti lagi, kita itu adalah bait Allah, rumah Tuhan. Rumah Tuhan, bait Allah sudah runtuh dan Yesus bangkit. Yesus berkata dia, bait Allah itu adalah orang percaya. Dan waktu Yesus tinggal dalam diri kita, Roh Kudus tinggal dalam diri kita, kita itu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal dalam kita. Kalau kita terus menerus punya koneksi dengan Tuhan, kita terus menerus sadar Yesus ada dalam diri kita, di mana-mana apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di dalam Kolose 3 ayat 23. Makanya kita dapat bertahan. Kita dapat bertahan, bukan saja bertahan, tapi kita dapat mengalami kemenangan seperti yang dijanjikan dalam firman Tuhan. Matius 24 ayat 24, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan kita akan menjadi saksi Kristus. Kita akan memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya, di seluruh dunia harus diberitakan dulu. Di mana-mana orang akan mendengar Injil. Hari-hari ini di dalam COVID-19 banyak orang tidak dapat bertemu atau beribadah, berkumpul secara ramai-ramai supaya mencegah penularannya, tapi melalui Zoom online, melalui channel YouTube channel, dan melalui berbagai cara kita dapat memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya Injil dapat disampaikan seluruh bangsa. Setiap suku ada, setiap etnos, setiap suku ada Alkitab, diterjemahkan Alkitab dalam bahasa, dan ada puji-pujian dalam bahasa setiap suku bangsa, dan juga disampaikan. Tidak ada katakan semua orang akan percaya, tapi semua akan ada dapat mendengar Injil, dan sudah waktu itulah baru kesudahannya. Dan dengar baik, saya sangat percaya akan terjadi kebangunan rohani, akan ada a great awakening, ada kebangkitan, ada kemenangan, ada transformasi kota dan bangsa akan terjadi di masa-masa mendatang, karena itu janji Tuhan. Kisah Rasul
pasal 2 ayat 17 sampai 21. Pada hari-hari terakhir akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Mereka akan berdapat nubuat. Ada yang bernubuat, ada penglihatan, ada mimpi, tanda-tanda mujizat di langit dan di bumi. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Bahkan kata firman Tuhan dalam Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sehingga terjadi pemulihan segala sesuatu. Akan terjadi pemulihan segala sesuatu. Bahkan dalam Yesaya mengatakan bahwa bangkitlah, bersinarlah, jadilah terang. Karena bangsa-bangsa akan datang kepada Kristus, datang kepada kerajaannya. Sebab itu mari anak-anak Tuhan, di tengah-tengah penderitaan dan situasi-situasi yang digambarkan dalam Matius 24 ini, siap sediakan hatimu. Siapkan hatimu, siapkan gaya hidupmu yang baru, nomor baru. Dengan ibadah sejati, terus menerus koram dia di hadapan Tuhan, terus ada di hadirat Tuhan, belajar tinggal dalam hadirat Tuhan, terus menerus setiap hari berjalan dengan Tuhan, setiap waktu, setiap saat ada di dalam hadirat Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan, bergabung dengan orang dekatmu, kompakmu, hafrutamu, berdekat dengan ahli komselmu, ahli keluargamu, pasangan suami istri, berdoa bersama-sama dan melengkapi dirimu lebih dari sebelumnya, mendapat double portion, 2 kali ganda urapan Roh Kudus, berjalan dalam terang firman Tuhan, baca firman dan hafal ayat firman Tuhan, berjalan dengan iman yang memindahkan gunung, sehingga Anda dan saya dapat bertahan, bukan hanya bertahan, bahkan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Saudara, itu barulah tiba kesudahannya. Tapi itu saudara-saudari yang saya kasih, yang suka ikut channel ini, yang senang dengan channel ini, terus berbagi, terus sharing, dan jangan lupa terus ikuti dari waktu ke waktu. Terima kasih karena engkau respon dengan baik, dan saya percaya Anda tidak pernah sama lagi. Engkau terus-menerus mengikuti channel ini. Ada berita-berita yang baik, firman Tuhan akan terus-menerus disampaikan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, supaya Anda bersama dengan saya bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam pengharapan, bertumbuh dalam kasih, menanti kedatangan Yesus kedua kalinya, dan Anda bersama-sama saya jadi pemenang, lebih dari pemenang. Kita akan memerintah bersama Kristus selama-lamanya di bumi yang baru, di surga, di Yerusalem yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di channel yang akan datang. Amin.